dilanjutkan ya, hadir. Ya, kita lihat dulu untuk penguji Ya. Profesor Dr. Haji Ambu Ase. Ini Belum ada sepertinya. Belum. Kemudian Pak Dr. M. Nasri Hamang, MAG, Pak Kiai, belum ada juga. Ibu Dr. Siti Wardah sudah ada. Kalau promotor Prof. Dr. HM Siridanga, alhamdulillah sudah bergabung. Kemudian Pak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Jurumia, LCMA, Pak sudah ada? Belum ada. Lalu Pak Dr. Abdul Halik, sepertinya juga sudah ada tadi. Ya, sudah ada. Nih. Oh ya, sudah ada, siap ini. Atau sambil menunggu saja kita bisa mulai barangkali. Ya, saya kira. Silakan. ya Pak Dokter. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada siang menjelang sore ini kembali kita dipertemukan setelah tadi pagi kita bersama dengan Ibu Fatmawati untuk seminar proposal. Alhamdulillah sore ini kita bertemu dengan Al-Mukarram Pak Syawal ya, dengan NIM Ya. 2137006. Ini rupanya memang berturut. Jadi tadi 005, sekarang 006 ya. Aneh ini partner memang ini. Ada anunya ini, ada karantina ini. Berjalan bersama. Salam selamat kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang sebagai suatu hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dewan penguji yang saya hormati, di awal saya ingin menyampaikan permohonan maaf tidak bisa sampai akhir berhubung sebentar setelah jam 2 harus bergeser untuk mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Parepare dalam satu acara di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sehingga nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas. Dalam hal ini beliau adalah Direktur Pasca Sarjana. Untuk habisin waktu kepada Pak Syawal dengan judul model program bimbingan perkawinan ya, BIMWIN, dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Pada Pak Syawal disilahkan, Pak. Siap. Baru dicari Dulu. materinya, PPT-nya. Masukin. Itu bukan itu. Masukin. Ini bermasalah ini laptop pusat.
PPT-nya dicari, bukan PDF-nya. Tidak ada di sini. Kalau tidak itu. Memang kalau ini jadi buka di sini. Oke, stop share. Oh, kalau ini. Stop share dulu. Tidak masuk. Ada. Apa di situ? Masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf terdengar. Ya, silakan Pak Ustaz. Oh, maaf ini karena ada sedikit gangguan ini laptop saya ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kami muliakan Bapak tim penguji dalam hal ini yang pertama Ayahanda Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Asem AG, mudah-mudahan sudah bergabung. Yang berikut Bapak Dr. M. Nasir Hamang MAG, Nasri Hamang ya, mohon maaf ya. Yang berikut Ibu Dr. Siti Hanafidas MPDI. Yang kami hormati Bapak para promotor kami, Bapak Profesor Dr. Muhammad Siridanga MA, MS ya. Bapak Dr. Haji Abdul Hakim, Pak Kiai, Hakim Jurumia LCMA, dan Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah Rabbul Alamin, bahwa pada siang hari ini kami selaku mahasiswa program S3 pada Universitas Muhammadiyah Parepare berkesempatan hari ini untuk mengikuti seminar proposal yang insya Allah sebagaimana pada PPT yang kami tampilkan ini secara sederhana. Judul yang kami angkat pada kesempatan ini adalah, pada rencana disertasi ini adalah model program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Pada penulisan ini, proposal yang kami sajikan ini terdiri dari, pada bab pertama ini pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka,
yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir ini daftar pustaka. Sebagaimana kita ketahui pada era sekarang ini terkait dengan problematika dalam rangka kita melihat, kita menyaksikan bagaimana pembinaan keluarga di dalam masyarakat, termasuk di Kabupaten Nrekang ini terkait dengan persoalan pembinaan keluarga, kaitannya dengan problematika hidup berumah tangga, ini kelihatannya terlalu banyak dinamikanya. Dan dalam penelitian ini kami melihat bahwa problematika ini perlu pemikiran, perlu sumbangsi secara akademik untuk melihat bagaimana ya untuk mengantisipasi problematika dalam pembinaan keluarga ini, termasuk di dalamnya dalam rangka bagaimana kita ini membina perkawinan ya secara utuh, berjalan dengan baik. Yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat sekarang justru kita dihadapkan pada problem yang di mana banyak persoalan-persoalan terjadinya perceraian secara ya angkanya itu sangat signifikan, persentasenya terjadi. Yang kedua, terjadinya perkawinan di bawah umur yang sekarang lebih tren istilahkan dengan perkawinan anak. Dan ini sesungguhnya pola perlakuan selama ini terhadap calon-calon pengantin ini sesungguhnya berjalan secara normatif. Bahkan oleh pemerintah sudah mengambil langkah dengan melahirkan beberapa aturan-aturan tentang pembinaan perkawinan berdasarkan Kepdirjen, beberapa perubahan-perubahan itu mulai dari tahun 2009 diperbaharui Kepdirjennya 2013, bahkan terakhir di 2020 ya 2022 ini ada keputusan Dirjen Bimas Islam yang itu khusus ya terkait dengan bagaimana mengantisipasi problematik yang saya sebutkan di depan tadi dalam rangka untuk menjamin keutuhan keluarga, untuk menekan terjadinya perceraian dan menekan terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Inilah yang mendasari kami sehingga pada disertasi yang kami rencanakan ini kami tertarik untuk mengangkat bahwa apa yang digagas oleh pemerintah yang dalam hal ini dibidani oleh Kementerian Agama, dan terus terang ini saya selaku praktisinya, pelakunya di lapangan selama ini sudah berpuluh tahun. Karena mohon maaf ini saya sudah kurang lebih 15 tahun saya di KUA selaku pembina ya BPA 4 sampai di ya jabatan praktisnya sekarang itu berada di pada ya proses penyelenggaraan di kabupaten terkait dengan bimbingan perkawinan ini. Maka kelihatannya memang apa yang dilakukan ini baik sebelum adanya ya Perdirjen ini terkait dengan model bimbingan perkawinan dan kursus pranikah, ya makanya kelihatannya tidak terlalu signifikan sehingga kami tertarik melihat apa sih gerangan yang terjadi dengan program ini. Cuma memang dinamikanya memang ada memang hal-hal yang perlu menjadi penekanan di situ karena memang yang pertama dari segi jumlah ya, ini masih terkait dengan permasalahannya ini dari segi jumlah. Kalau diakumulasi secara persentase, perkawinan yang kurang lebih 2 juta se-Indonesia itu, yang bisa dijangkau oleh program bimbingan perkawinan itu baru kisaran 7%. Ditambah dengan kursus pranikah itu yang tidak lebih dari ya 2%, bahkan belum cukup 3% dari jumlah peristiwa nikah yang ada, sehingga ya ini salah satu yang saya melihat bahwa ini salah satu yang perlu menjadi ya hal yang menjadi
perlu menjadi sasaran penelitian seperti apa. Dikandung maksud nantinya, mudah-mudahan nanti dengan penulisan ini kita bisa memberikan kontribusi terhadap ya pemerintah termasuk masyarakat dalam rangka seperti apa ya model pembinaan perkawinan yang ideal yang ya dilaksanakan sehingga hasil penelitian nantilah yang mungkin kalau seperti yang berjalan di seminar Ibu Fatma tadi, kalau kita bicara tentang apa yang menjadi novelty-nya nanti ini sekaligus saya jawab bahwa ya mudah-mudahan dengan penelitian ini kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Model yang kita tawarkan nanti seperti inilah model sehingga bisa menekan apa yang menjadi problem yang pertama tadi. Selanjutnya kita sampai pada identifikasi masalah. Permasalahan yang tertinggi yang mengakibatkan perceraian adalah pasangan suami istri terus mereka terjadi persepsi. Itu yang kita saksikan sekarang banyak yang terjadi baik di kalangan keluarga sendiri, baik di dalam ya tetangga kita. Yang kedua, bimbingan perkawinan dan kursus pranikah sebagai upaya preventif dalam menanggulangi perceraian yang tidak berjalan dengan maksimal. Itu memang disadari seperti yang saya katakan tadi di depan. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dan kursus pranikah. Ini sangat kami rasakan sebagai pelaksana di lapangan bahwa memang anggaran yang bahkan saya lihat terakhir ini, saya ambil satu contoh saja. Untuk para fasilitator saja yang diangkat oleh Kementerian Agama, saya lihat dalam hitung-hitungannya itu, untuk jasanya saja per jam di dalam memberikan ya bimbingan perkawinan itu hanya dikasih jasa sampai hanya 50.000. Sehingga ini semua menjadi problemnya. Yang keempat, kurangnya jumlah fasilitator bimbing yang bertugas dan BP4 yang memberikan layanan bimbingan perkawinan dan kursus pranikah. Yang kelima, masih rendahnya ya SDM para petugas bimbing. Persoalannya memang SDM fasilitator kita ini hanya didiklat hanya kurun waktu 3-4 hari. Sehingga itulah yang akan melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, dan itu hampir semua fasilitator kita seperti itu model pembinaannya. Sehingga kami melihat memang belum cukup untuk itu. Kemudian di tingkat KUA, di tingkat KUA, pelaksanaan daripada program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah ini ya itu sangat terkait dengan mentalitas seorang pejabat yang kadang melaksanakan kegiatan itu sekedar melewatkan saja tanpa mempertimbangkan apa substansi dari program itu. Itu fakta-fakta yang kami identifikasi di lapangan. Kita masuk pada rumusan masalah. Dari problema-problema dan identifikasi masalah yang kami sampaikan di atas, ada 3 rumusan masalah yang kami tampilkan pada penulisan ini. Yang pertama, bagaimana model bimbingan perkawinan dan kursus pranikah bagi calon pengantin di Kabupaten Nrekang. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kursus pranikah bagi calon pengantin untuk meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang. Yang terakhir, bahwa bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang. Fokus penelitian kita ini ya adalah program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah. Indikatornya yaitu kita akan melihat bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana suasana pembelajarannya, bagaimana metode dan bagaimana materi dan metode pembelajaran, narasumber, pembiayaan, sertifikasi ya dan peserta. Kemudian indikatornya ya kriteria istri yang soleha, kriteria suami yang soleh, hak dan kewajiban suami istri, kemudian rumah tangga yang bahagia. Fokus penelitian itu akan menjadi fokus penelitian pembinaan keluarga. Yang ketiga, fokus penelitian dan deskripsi fokus.
yaitu deskripsi fokusnya adalah program bimbingan perkawinan sebagai proyek pertama, kemudian kursus pranikah saya proyek kedua, pembinaan keluarga sebagai proyek yang ketiga. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan para calon pengantin atau catin di Kabupaten Endrekang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bentuk kursus pranikah terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Endrekang. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten Endrekang. Kegunaan penelitian. Untuk manfaat teoritisnya, memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti, ya, khususnya tentang efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin. 2, sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga. B, kegunaan praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan daripada pernikahan dapat terwujud. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan bimbingan bagi petugas terhadap calon pengantin. Itulah yang kami istilahkan tadi dengan model. Ya. Kemudian pada tinjauan pustaka, ya, pada bagian A, di situ adalah penelitian yang relevan, kemudian analisa teori subjektif, kemudian kerangka pikir dan konseptual penelitian. Kemudian kerangka pikir dan konseptual penelitian, landasan normatifnya Quran Surah Hujurat ya, ayat 13, ya. Kemudian landasan yuridisnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, ya, Kementerian Agama nomor D 491, kemudian sudah mengalami perubahan dan ini mohon maaf ini kami belum cantumkan dan saya kira nanti akan kami cantumkan dari perubahan-perubahannya terhadap Kebdirjen, ya, mulai dari nomor 11.491, kemudian nomor 542/2013 itu tentang besaran biaya terhadap bimbingan perkawinan, dan terakhir ini adalah Kebdirjen Bimas Islam 172 tahun 2022 tentang perubahan Kebdirjen ya sebelumnya tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ya. Kemudian tempatnya yang berikutnya adalah KUA di Kabupaten Endrekang, kemudian materi bimbingan, narasumber pembimbing calon pengantin, pelaksanaan bimbingan pranikah, program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga. Kita masuk pada metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian, saya kira pada proses pengumpulan data, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ya fenomenologi, kemudian psikologis dan sosiologis. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma penelitian memiliki arti sebagai sebuah kerangka berpikir yang menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial yang ada. Selain itu, paradigma juga melihat bagaimana ya perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori yang dituangkan dalam penelitian. Waktu dan lokasi penelitian, ya kami akan meneliti pada KUA di Kabupaten Endrekang, dan sistem yang selama ini sudah berjalan adalah dengan sistem sonasi pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga nanti
Mungkin tidak semua KUA kami akan tunjuk, tapi pada titik-titik zonasi tertentu pada KUA di mana tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan itu disentralistik. Ya, kemudian itu mulai dari bulan Juli sampai Desember 2023, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan untuk itu. Kemudian metode sumber data, yaitu data primer diperoleh dari wawancara, kemudian data sekunder diambil dari komen, observasi foto data, serta penelitian terdahulu yang relevan. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, kemudian metode wawancara dan observasi. Tahapan pengumpulan data, tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut: perumusan dan identifikasi masalah, observasi dan peninjauan langsung di lokasi, karena penentuan kebutuhan data, sumber data, dan pengadaan administrasi perencanaan data dilanjutkan dengan pengumpulan data, perencanaan jadwal dan desain perencanaan. Teknik pengumpulan data, wawancara, ya, dokumentasi dan observasi. Kemudian teknik pengolahan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Analisa data, ya, bahwa berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka adapun maksud dari pendekatan indukatif memungkinkan temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema dominan, signifikan ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul dari struktur metodologisnya. Teknik penyajian data, keabsahan data, ya saya kira untuk memeriksa keabsahan data mengenai model program bimbingan, ya, BINWIN dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga di Kabupaten NTK perspektif pendidikan Islam berdasarkan data yang sudah terkumpul. Selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Saya kira ini untuk sementara kami tampilkan, ya, berupa slide sederhana yang tentu menjadi, ya, dasar awal untuk para penguji, para promotor kami ini untuk memberikan masukan, saran, dan bagaimana penelitian ini ke depan. Kira demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup saja, ini tidak dibuka-buka juga, ditutup saja. Baik, Prof. Ya. Mana Pak Kaprodi? Barangkali Pak Kaprodi sudah pergi di acara PDM. Baiklah, saya ambil alih sebagai pimpinan sidang. Terima kasih kepada calon Promopendus Bapak Sawal Sitonda yang telah mempresentasikan proposal disertasinya, dan kita langsung saja kepada Dewan Penguji pada kesempatan ini. Yang pertama, kami meminta waktunya kepada penguji pertama adalah Bapak Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Ambo ACMA. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, calon peneliti,
ya calon peneliti yang berbahagia, apakah berbahagia ini atau tidak hidup ini. Ya, yang pertama saya di judul. Judul ini model program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga. Ya, ya saya ingin barangkali menyederhanakan. Saya ingin menyederhanakan judulnya. Ya, siap, Prof. Program bimbingan pranikah langsung. Program bimbingan pranikah terhadap atau dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Ya. Perspektif pendidikan agama Islam di Endrekan. Nah, ini saya lihat selalu ada perspektif. Ada lagi perspektif pendidikan agama. Ya, jadi tidak terlalu rumit kelihatannya. Nah, ini karena pernikahan, lalu ada lagi pranikah. Nanti kalau memang model-modelnya itu kan nanti dalam pembahasan. Ya, jadi program bimbingan pranikah terhadap atau dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Karena saya kira yang digugat oleh judul ini terlalu banyaknya perceraian. Saya kira terlalu banyaknya perceraian, ya, supaya ketahanan keluarga ini tidak terlalu perceraian, maka lebih awal dilakukan bimbingan sebelum pernikahan. Ya. Jadi sebelum pernikahan dan juga nanti sesudah pernikahan tetap dibimbing. Iya, tetap ada bimbingan sehingga meningkatkan ketahanan keluarga. Ya. Tetapi ya saya melihat memang juga ya barangkali tugasnya Pak Sawal di situ sehingga Siap, Prof. menentukan bagaimana programnya. Ya. Ya. Jadi mau melahirkan bagaimana tugas-tugasnya. Nah, itu sehingga ya dirumuskan. Jadi terkait dengan itu maka disesuaikan judul dan permasalahan. Kalau saya lihat di situ juga tujuan penulisan disertasi ini sangat sederhana karena mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pernikahan, mendeskripsikan bentuk kursus pranikah, mendeskripsikan tujuan pendidikan Islam. Ini kan tidak kelihatan bagaimana meningkatkan. Ya, hanya mendeskripsikan, tidak ada upaya untuk menemukan bagaimana bimbingan itu berhasil. Ya, jadi ada bagaimana bentuk bimbingannya, bagaimana indikator keberhasilannya, itu kan nanti dibutuhkan itu. Kita mau melihat bahwa ternyata setelah adanya bimbingan pranikah maka ketahanan keluarga itu meningkat. Ya, Pak. Itu jadi bisa dilihat itu apakah bisa nanti dilihat data di pengadilan agama, ya, lalu diwawancarai yang bercerai, apakah waktu sebelum menikah diberi bimbingan pranikah atau tidak, ya. Nah, itu bagaimana data di pengadilan agama mereka, berapa banyak perceraian yang terjadi. Ada data. Nah, ini dari segi jumlah, Prof.
itu di atas angka 10% dari peristiwa nikah. dari peristiwa Ya, nikah, dari peristiwa nikah. pernikahan yang Ya. terjadi. Ya, Dari kurang lebih 2000 peristiwa nikah di Nrekang, lebih 2000 per tahunnya itu Ya. didapati perceraian itu di Kabupaten Nrekang itu di atas 200, Prof. di atas 200. Ya, di atas 200. Ya. Sudah juga diidentifikasi sebab-sebabnya atau baru mau nanti diidentifikasi? Ini karena penelitian ini baru berjalan, maka salah satu tadi identifikasinya adalah memang kita kan tadi penekanannya pada seperti apa model bimbingan perkawinan yang selama ini. Itu yang menjadi fokus kita, Ya. bahwa ini sedikit mengkritisi ya diri sendiri sebenarnya ini, Prof, karena saya termasuk pengguna dalam bahwa yang kita mau lihat seperti apa yang sudah berjalan selama ini, yang kelihatannya itu yang tidak efektif. Jadi saya kira itu yang salah satu model identifikasinya. Termasuklah sekarang saya lihat dengan pengaruh-pengaruh ya dari luar, adanya gadget, adanya ya seperti itu. Kelihatannya itu yang sangat, tapi nantilah itu menjadi faktor, Prof. Ya, ada juga terkesan agak saya pernah dengar berita, ya katakanlah di daerah lain disebut di Sumatera. Di Sumatera itu tingkat perceraian tinggi disebabkan apa itu? Reunian. Reunian. Bah, itu penyebab tertinggi katanya perceraian di Sumatera Utara itu adalah reunian. Iya, bukan karena tidak ada nasihat pernikah. Ya, ya jadi seperti itu. Kemudian saya lihat ini banyak beberapa ayat ini yang ada yang berulang. Ya, Prof. Ada ayat yang berulang, tetapi saya mau mengetahui hubungannya dengan tulisan kita ini. Ya. Nah, disebut wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu ditulis beberapa kali. Beberapa kali barangkali atau 3 kali. Iya. Ya. Baik, Prof. Apa hubungannya itu? Iya. Jadi prinsip kami di dalam memasukkan ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, salah satu pemikiran bahwa dengan diciptakannya manusia itu ya dalam rangka pengabdian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahagian dari itu adalah kita mengarahkan bahwa ini adalah dalil tentang ya ketekunan ya ketekunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu indikatornya terjadinya banyak problem di dalam ya permasalahan keluarga itu karena persoalan itu. Saya kira terkait dengan berulang-ulangnya itu, saya kira nanti kita ya sesuaikan dengan arah tulisan, Prof. Kira begitu. Ada juga kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ya, jadi perlu itu kita mendalilkan ya. Ada lagi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, ya padahal barangkali yang perlu banyak diungkap di sini bagaimana perkawinan itu, yang kedua bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana apa tujuan pernikahan itu. Jadi perlu digambarkan tujuan pernikahan yang bukan sekedar menikah, tetapi ada maksud yang terkandung di situ. Siap. Jadi apa hakikatnya pernikahan? Makanya disebut pernikahan itu adalah misaqan jalida. Nah, ini yang perlu dielaborasi dengan baik, bagaimana dengan misaqan jalida. Misaqan jalida itu sebetulnya ya Mawaddah warahmah.
pasang mati itu, todok puli. Sebetulnya todok puli itu. Todok Satu puli. galisa. Ikatan yang kuat, Prof. Mati pinalara. Ya. Jadi si pupura papat kajusero. Ya. Ya, itu kan harapan seperti itu karena membina keluarga, membina rumah tangga yang baik ya. Ya betul-betul bagaimana itu supaya langgeng, supaya bertahan, bagaimana supaya bisa bertahan, bagaimana supaya bisa apa teriknya rumah tangga itu bisa bertahan. Itu yang perlu digambarkan nanti pada pada pembinaan pranikah itu. Ya, nanti juga jadi pranikah, kemudian nasihat perkawinan, bagaimana nanti nasihat perkawinan, kemudian kalau ada masalah rumah tangga di mana dihadapkan. Ya, nah itu perlu bagaimana program Kementerian Agama dalam melakukan penanganan itu. Dulu saya lihat ada tadi di sini disebut BP4. BP4 ya, Prof. Ya, BP4 sebagai penanganan masalah. Kemudian catatan kaki ya, saya kira harus catatan kaki itu satu spasi saja, barangkali satu spasi. Saya lihat ada yang 2 spasi, kemudian ya satu spasi, kemudian kemudian kutipannya itu kalau terjemahan ya, kalau kutipan itu ya lebih dari 3 baris ke atas itu jadi satu spasi. Ya. Iya, jadi saya kira itu saja saran saya. Kemudian Ya, Prof. ini di kerangka mana tadi? Kerangka pikir. Kerangka pikirnya ini ada, saya lihat surah Al-Hujurat menjadi landasan ayat 13. Gimana itu? Landasan normatifnya adalah ayat 13 surah Al-Hujurat. Kenapa bukan wakihu? Kenapa bukan wakihul ayyama minkum? Bukan narum. Bukan narum. Apa itu? Baik, Prof. Mungkin itu nanti ditinjau ulang. Betul itu, Prof. Karena kalau bicara tentang ya ayat andalan nikah kan narum ayat 21. Iya. Kira gitu. Iya, Prof. Iya. Iya, saya kira cukup dulu lah. Ya. Saya kira terima kasih Pak Ali, Bapak-bapak. Saya kira. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak penguji pertama, Profesor Dr. Haji Ahmad Sumbe. Dan selanjutnya kami meminta waktunya kepada penguji yang kedua, yakni Bapak Al-Mukarram Dr. M. Nasri Hamam, MA. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Syukran li Raisil Jalasa. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mulai yang saya hormati calon peneliti ya. Syawal Sitonda. Kemudian menyusul kepada teman-teman peserta seminar partisipan, ada saya lihat Pak Muhammad Hasan, Fatmawati, ada Pak Nurmalah, kemudian tim penguji Al-Mukarram Profesor Dr. H. Ambose, Magister Agama,
Pembimbing Profesor Dr. H. Muhammad Sirdanga, Al-Mukarram Syekh Dr. Abdul Hakim Jurumia LC MA, Dr. Abdul Halik ya. Jadi pertama saya sedikit punya beban psikologis untuk menyampaikan sesuatu kepada Pak Sawal ini ya. Siapa ada Pak? Jadi ini tulisan ini Pak, ini bukan penelitian ya. Ini tulisan pidato ini. Maaf saja Pak, ini bukan penelitian. Ada sama sekali penelitian di dalam ya. Jadi bukan ayat dari ayat ya, kayak pidato betul orang mau khutbah ya. Nah, itu. Dan ini nanti selalu saya itu ingatkan ke ujungnya nanti di promosi. Apa yang mau disampaikan di promosi, bukan kita mau datang pidatoi audiens ya. Bukan. Kita mau kemukakan satu objek penelitian dan kita mau sampaikan metode apa yang kita gunakan, visualisasi apa yang kita gunakan. Ya. Itu Pak. Itu latar belakangnya. Kalau Prof. Andi Aminuddin istilahnya dibuka latar belakang, latar depan. Jadi Pak Sawal memang pertama bicara perkawinan secara umum di latar belakang, yang kedua bicara kasus perceraian dan pelaksanaan kursus Jatim selama ini di Rekang. Yang ketiga bicara di situ masalah pendidikan di latar belakang. Di situ apakah Pak Sawal bisa memperlihatkan hubungan ilmu pendidikan dengan itu? Bukan langsung muncul masalah. Tidak ada di latar belakang. Tidak ada di latar belakang itu ya. Jadi di latar belakang itu harus ada bicara pendidikan. Ya, bisakah ada hubungannya itu? Jangan sampai nanti perspektif dakwah di situ bukan perspektif pendidikan. Oh, ya ladina manu ittaqullah katukati wa ma halaqtuni wa insa lillah budun, kan dakwah itu. Ya. Wa min ayatan halakum min anfusikum, kan dakwah itu Pak, nasihat perkawinan. Bukan penelitian. Nah, ini Pak, demi ini Pak, untuk Pak Sawal, ini harga dirinya Pak Sawal nanti juga, dan juga pasca Unpar. Nanti disertasinya tidak menggambarkan penelitian. Ini kalau begini Pak Sawal, semua orang bisa bicara begini Pak. Biar bukan penelitian dokter ini. Banyak sekali lebih hebat ini. Tamatan alumni alia bisa pidato begini nih. Kalau begini nih, maaf ini. Makanya saya bilang saya punya beban psikologis menyampaikan juga ya. Ya. Iya. Jadi coba saya mau tanya ini kalau namanya ilmu penelitian, kira-kira siapa punya teori pendidikan yang bisa digunakan visualisis untuk meninjau itu? Program kursus Jatim. Siapa punya teori? Nah, itu namanya penelitian. Teorinya siapa yang digunakan? Iya. Ada teori yang pernah dibaca? Yang terkait dengan itu, perkawinan. Ahli pakar pendidikan dibaca dalam bukunya. Tapi Pak Dokter bahwa seperti di dalam, saya tanya jangan begini ya, ini penelitian. Ya. Mutlak ini ada teori yang kita bisa munculkan. Profesor siapa punya teori? Pakar pendidikan ditulis di bukunya. Yang digunakan alat analisa untuk membedah itu pelaksanaan ini kebijakan kursus Jatim. Ya. Ada. Jadi di dalam proposal ini Pak Dokter ada beberapa memang di
tinjauan pustaka ini ada beberapa memang pendapat para ahli yang memang saya sudah tampilkan di sini, ya, yang terkait dengan kursus pranikah sebagai bahan pembanding juga bahwa apa yang kita akan teliti nanti beda dengan apa yang mereka sudah tulis di dalam tulisan mereka. Ya, begini Pak Sawal ya, maaf Ya. ya, maaf sekali ya. Saya ini sampai saya ketua jurusan di jurusan bimbingan penyuluhan. Iya. Jadi kata kasarnya itu saya tamat kalau bimbingan skripsi tesis begini ya. Saya kalau pasti saya penguji pembimbingnya kalau begini. Ini sudah banyak sekali memang begini. Ya, ini kursus Jatim. Saya ketua jurusan dulu di bimbingan penyuluhan Islam di Yayen. Iya, Pak. Jadi banyak sekali judul begini. Ini betul nanti tidak kelihatan kalau promosi nanti ini tidak kelihatan karena itu apa hubungannya wa mahal tulnya wal insani budun apa hubungannya itu saya ini cuma ditulis ayat tidak ada hubungannya ya. Nah, yang kedua sebenarnya begini Pak Sawal, kalau orang meneliti yang diliti itu yang unik-unik misalnya ya kalau kita penelitian doktor misalnya begini. Ya, model nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Model nikah massal di Pondok Pesantren Darul Istiqamah coba itu baru penelitian. Kalau umum begini memang bukan penelitian, ditok semua orang Pak Saul nanti ini. Kita mau nanti promosi kita dakwai saja orang. Kita dakwai. Itu bagaimana model pelaksananya? Model pelaksananya 3 hari, diundang pesertanya, ada penceramanya. Judulnya ini. Kan begitu. Sederhana sekali. S1 kan begitu ya. Modelnya ya. Itu tadi. Modelnya begitu diundang, pelaksananya bagaimana ya. Ada diskusinya kah atau apanya, atau tanya jawab atau apa. Kan begitu saja yang mau ditulis rumusan masalahnya. Jadi ini kan orang sudah tahu semua ini. Ini sebenarnya tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya ini yang ini. Dari segi ilmu penelitian. Bukan cuma rekang, lebih parah lagi yang lain itu. Lebih parah lagi percikan di Pinrang. Iya, Pak Dokter. Di Bone. Jadi bukan rekang, kalau itu bukan masalah di rekang. Kalau hanya angkanya itu tadi bukan masalah. Lebih banyak yang lebih parah itu ya. Jadi bagaimana ya? Jadi habis waktu kita bicara begini ya. Ya, jadi bagaimana caranya mengarahkan penelitiannya Pak Sawal ini ya? Ini pengetahuan umum ini Pak Sawal ini, pengetahuan umum. Ya. Tapi Pak Dokter kalau boleh misalnya sebelum Pak Dokter memberikan seperti yang digambarkan, sesungguhnya dalam image kami dalam penelitian ini adalah makanya judul pertama yang kami tampilkan tadi, tapi seperti disarankan oleh Pak Ayahanda Prof. Ambo terkait dengan model. Karena kami melihat bahwa apa yang kami rasakan, apa kami laksanakan, mohon maaf ini karena memang saya bagian dari praktisinya ini Pak Dokter. Karena ini menjadi hari-hari saya, terakhir saya menjadi Kasibimas di Kabupaten Nrekang. Sehingga saya menyadari betul bahwa apa yang menjadi program ini, sesungguhnya ini yang menjadi kritis. Ya, dan ending dari semuanya itu Pak Dokter adalah saya punya bayangan sederhana, entah benar ini tentu kami harapkan dari penguji. Bayangan saya adalah dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi secara akademik kepada ya apakah itu pemerintah dan masyarakat bahwa apa yang secara normatif berjalan selama ini yang mungkin mau kita tawarkan
ya yang mau diteliti seperti apa. Tapi mohon maaf ini jangan sampai ini pendapat pribadi saya yang sesungguhnya itu yang dalam image saya yang sesungguhnya terpola. Sejak saya masuk di seminar judul dulu seperti itu gambaran saya Pak Dokter. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya itu Ya. itu bukan bahasa penelitian ya yang dikemukakan ini. Bahasa pernyataan, bukan bahasa penelitian ya. Jadi bahasa penelitian itu di latar belakang ada data ya. 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 Jadi data sudah ada data di situ, perceraian sekian, namanya di sini, wawancaranya kenapa ibu cerai tidak ikut kursus Jatim, itu namanya Pak hasil penelitian. Ibu tidak ikut kursus. Ini semua pidato tentang perkawinan, tentang pentingnya perkawinan, tentang perkawinan rumah tangga. Ini Pak ya, jadi tolong jangan ditanggapi Pak Sawal ini. Siap. Karena memang begitu penelitian Pak. Saya kira bukan begitu. maunya kita, maunya Ya. ilmu penelitian. Nah, sudah itu misalnya ini kondisi ini menyedihkan karena tidak mengantar tercapainya tujuan perkawinan. Karena itu perlu diselesaikan. Salah satu misalnya apa namanya ya, mau sebut instrumen atau apa yang bisa misalnya menyelesaikan adalah konsep ilmu pendidikan Islam, pendidikan bisa bicara begini, masuk ini pakar pendidikan bernama misalnya begini, itu Pak Ya. ada hubungannya. Ya. Lalu muncul masalah, ini tidak ada bicara pendidikan di latar belakang. Jadi kita bertanya, bisakah ada konsep pendidikan menyelesaikan itu menyelesaikan itu kemelut pelaksanaan bimbingan kursus pranikah? Teori pendidikan apa yang bisa diterapkan di situ? Jadi harus digambarkan di latar belakang. Makanya nanti di kerangka pikir itu coba lihat kerangka pikirnya Pak Sawal. Semua satu kata saja. Tidak begitu Pak. S1 saja sudah tidak diterima kalau begitu S1. Satu kolom, satu isinya. Ini maksudnya apa isinya itu kolom itu? Apa isinya kolom? Itu yang nanti mau diteliti. Coba lihat itu kerangka pikirnya. Ya, kenapa lagi tadi itu landasannya Al-Hujurat ayat 13. Padahal yang mau dipakai di situ teorinya siapa Pak yang mau dipakai? Itu. Hai orang-orang, hai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa hubungannya itu? Yang di situ Pak, teori ahli siapa? Adakah ahli punya teori yang menyelesaikan, menyoroti masalah ini bahwa dengan teorinya ini berbunyi begini bisa meretas masalah problem yang muncul di pelaksanaan kursus Jatim. Baik Pak Dokter. Ini Pak sudah begitu teorinya Pak penelitian. Jadi kalau tidak tergambar itu Pak bukan penelitian. Penelitian itu ada masalah, ada metode. Metode itu adalah teori dari ahli. Kalau ayat Al-Quran itu Pak bukan metode. Ajaran, sumber ajaran. Jadi ayat itu Pak tidak menyelesaikan secara langsung. Ayat itu landasan berpikir. Metode itu dimunculkan ahli. Ahli itu menggali dari Al-Quran hadis dan dipadukan pengalaman bertahun-tahun. Memunculkan teori. Jadi tidak ada di kerangka pikir. Makanya itu Pak, namanya penelitian doktor, memang tidak bisa begini. Dalam kurung perspektif pendidikan Islam. Teori apa di situ? Pendidikan Islam itu tidak tahu. Saya kalau dengar begini sesak dada saya ini Pak. Mudah-mudahan saya tidak pingsan. Apa di situ pendidikan Islam? Wow. Pendidikan Islam ini seluas bumi antara bumi dan langit ini.
Coba apa di situ yang tergambar? Perspektif pendidikan Islam. Kalau misalnya perspektif misalnya apa namanya ya, ini cari saja teorinya misalnya Profesor Zaki Darajat di situ. Ada orang menulis buku ketahanan keluarga, cari istilah di situ. Lalu memang tidak ada buku-buku ini, buku tentang ketahanan keluarga, majalah-majalah nasihat perkawinan. Itu Pak ya. Jadi tolong diubah mindsetnya Pak Sawal, meneliti. Ini penelitian bukan pidato ya. Semua ayat pidato disampaikan. Baik Pak Dokter. Ya, tolong dianu betul ini ya. Karena kita mau promosi, nah dengar ki orang. Seperti kemarin itu, Dr. Hendro, kan judulnya Pak teori kolom. Itu begitu dokter namanya. Teori kolom dalam ilmu fisika, implementasi teori kolom dalam ilmu fisika pada pembelajaran AIK di SMA Muhammadiyah. Ada teori Pak yang mau diterapkan, itu namanya penelitian. Ini tidak ada yang mau diteliti. Nah, apa yang mau diteliti Pak? Model sudah ada. Sama semua pelaksananya Pak. Sama. Apa tadi Anda bilang kekurangan dana honornya? Apa kaitannya dengan pendidikan itu? Apa? Orang dulu mengaji tidak ada honornya? Berhasil juga. Ada apa kaitannya honor 50.000 dengan keberhasilan? Jadi itu yang diungkap tadi. Jadi sekali lagi ini penelitian Pak Sawal ini ya. Bukan menulis apa yang dirasakan, apa yang dihayalkan, dibayangkan. Ya ada dulu masalah penting. Ya masalah penting. Ini kan ini kurang lebih sama saja. Sama semua dienrekan, dibone, disopeng itu kursus yatim. Ada juga cuma ya datang saja sudah nih bicara. Semua begitu. Tidak ada itu yang ada. Lalu saya punya anak ini kan ini kebijakannya dirjen bilang tidak usah nih kita kursus sarjana Unpar, sarjana PAI. Ke kawannya bilang alhamdulillah tidak di kursus. Baik-baik juga. Jadi kelihatannya nih Pak Anu ini bukan meneliti, hanya melaporkan unek-unek ini. Bukan melaporkan unek-unek ya. Jadi sarannya Pak Dokter ini seperti apa Pak Dokter? Iya, jadi sarannya begini. Yang pertama ya, ini judulnya tak ada model, itu juga kita harus cari judul yang istilah baku. Itu tidak ada istilah model, program, bimbingan, tidak ada istilah begitu di bahasanya dirjen, Bimas Islam. Ini bukan model karena sudah edaran dirjen, jadi namanya kebijakan. Bukan program, kebijakan. Bukan program. Program itu organisasi. Ini pemerintah ini. Jadi bukan program. Ya, ini sudah kebijakan. Programnya pemerintah ada, sudah dikeluarkan SK Dirjen beberapa kali itu. Mungkin ya, siap. Ada 5 kali. Mungkin ya 4 kali Prof. Iya. Dan ini juga heran Kak saya orang Anda kawat kenapa judulnya? Tidak ada yang pasti. Kenapa BIM-WIM? Ya lain kursus pranikah, ya lain kursus jatim. Dan ini juga melambangkan pertama, itu tadi Bapak yang saya muliakan Pak Prof, Pak Ambo ya, tadi itu kan dibuang satu judulnya karena kenapa diungkap itu disambung 2 BIM-WIM dan pranikah. Nah, itu menunjukkan memang kelemahan judul ini. Kenapa? Jadi tabel yang sama diulang lagi. Nah, itu BIM-WIM, itu pranikah, itu kursus jatim. Tapi Pak Dokter, jadi ini saya cuma memberikan bahwa yang menjadi asumsi peneliti bahwa
bahasa bimbingan perkawinan dan kursus pranikah memang di dalam SK Dirjen itu berbeda, Pak Dokter. Ya, maaf Kursus ya, pranikah itu adalah bagi mereka yang masuk usia pernikahan, dan ini yang kita mau lihat sesungguhnya itu menjadi substansinya. Kemudian Binwin adalah orang yang sudah tercatat, ya, karena ending-endingnya bahwa kedua-duanya itu menjadi penyebab. Kenapa banyak kawin nikah? Karena pembelajaran terhadap kursus calon pengantin itu terhadap usia pernikahan ini yang kelihatannya ini sudah dilaksanakan berdasarkan Perdirjen, Pak Dokter. Tapi ini juga kelihatannya inilah yang dalam image saya, ini yang mau kita lihat seperti apa. Ya, mohon maaf ya. Kasih. Jadi antara Binwin dengan kursus pranikah itu dua hal yang berbeda. ya, Ya, nggak apa-apalah. ya, dua hal yang berbeda. Ya. Nggak, ya, saya juga ini gimana judulnya ya. Jadi itu kalau kebijakan biasanya diteliti itu cuma implementasi kebijakan begitu. Itu kalau model sudah ada, itu kan sudah ada bukunya itu, sudah ada sekian jam, toh? Ada bukunya, Pak Dokter. Iya, jadi Kan ada apanya belum? lagi mau Ada diteliti? buku Sudah ada terakhir bukunya itu. Sekian buku jam dilaksanakan ini, sekian hari sebelum akad nikah Pak Nasri, dilaksanakan di kantor KUA. Pak Nasri, Iya, nah, begini ya, diarahkanlah Pak Sawal untuk bagaimana seharusnya arah judul itu. Ya, saya kira kalau koreksinya Pak Nasri ya seperti itu ya. Tapi perlu barangkali diarahkan Pak Sawal apa yang seharusnya diteliti. Jadi kalau tadi program itu lalu Pak Nasri menyebutkan bahwa yang kita teliti adalah kebijakan, bukan program dan bukan juga model. Jadi bagaimana mengimplementasikan kebijakan umpamanya bisa begitu. iya, Bisa mungkin begitu. iya. Jadi implementasi kebijakan Binwin dan kursus pranikah Ya, dalam peningkatan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang. supaya tidak terlalu lama Pak Nasir. Ya, jadi Ada tadi sebut siapa tahu saya pingsan, jangan sampai pingsan kalau terlalu lama. ya, kemudian Insya Allah tidak, Pak Prof. jadi kalau judulnya begitu implementasi, Iya, Pak. Jadi Iya. judulnya kalau implementasi ini sudah kena sedikit ilmu penelitian, namanya penelitian evaluatif, ya. Mau dievaluasi itu kebijakan. Ya. Jadi maaf Pak Dokter, Ya, tunggu berarti saya sambung kebijakan. saja supaya cepat ya. Ya, siap. Saya baca saya dulu ya. Jadi mungkin rumus masalahnya begini, tidak apa-apa ya. Jadi bagaimana model pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kursus pranikah di Kabupaten Nrekang. Maksudnya nanti itu apa sudah sesuai dengan petunjuk dari Dirjen itu. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya apa sudah sesuai toh? Ya. Mau dievaluasi apa sesuai? Ya. Yang kedua, bagaimana dampak? Nah, dampaknya itu Apa atau hasilnya ya? Dampak Apa? pelaksanaan bimbing dan kursus pranikah dalam peningkatan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang. Baik Pak Dokter. Saya kira. Ya. Halo? Ya, siap. Ya, jadi bagaimana ya? Bagaimana itu? Seberapa tingkat keberhasilannya itu ya? Nanti kita wawancarai. Ambil sampel toh di kecamatan ini. Ya, ada sampelnya sedikit nanti ya. Yang pernah ikut, yang bercerai sekian orang. Ya, siap. Ya. Tetap lebih banyak toh berarti kan bagus itu kalau 10% Ji. Yang cerai toh. Yang cerai. Nah, tapi mungkin juga ada yang belum cerai tapi masih cekcok ya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu biasanya kalau judulnya implementasi biasa muncul juga rumusan masalah. Maksudnya apa? Bagaimana kendala dalam pelaksanaan bimbing dan kursus pranikah dalam peningkatan pembinaan keluarga. Ya. Maaf Pak Dokter, ini kan kaitannya dengan kami ini di jurusan pendidikan agama Islam.
ini memang salah satu yang perlu menjadi pemikiran, dan ini saya perlu masukkan seperti apa mengkorelasikan, karena kelihatannya kalau doktor PAI ini harus ada korelasi dengan pendidikan agama Jadi yang Islam. keempat, baru dengar nih ya. Maksudnya begini, nanti kata-katanya diperbaiki saja, dirembukan dengan bagaimana model efektif pelaksanaan BIMWIN dan Suscatim dalam peningkatan pembinaan keluarga di Kabupaten Nrekang. Ditinjau dari segi pendidikan Islam, ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Bagaimana model yang efektif ya? Ya, model efektifnya Dalam dari perspektif pendidikan Islam. Nah, itu yang keempat ya. BIMWIN dan kursus pernikah dalam pembinaan keluarga, ditinjau dari perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Nrekang, ditinjau dari biasa tidak ada Nrekangnya, ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Ya. Baik Pak Dokter, saya kira sudah luar biasa ini. Jadi nanti itu tadi untuk mendeskripsikan, itu jangan dihindarkan nanti itu ya, saya ingatkan, dihindarkan kalau promosi Ki. Itu jangan tujuannya mendeskripsikan. Ya. Karena itu tadi hanya maksudnya menggambarkan secara ringkas. Kalau mendeskripsikan, coba pikirkan Ki, kita mau apa itu? Mau cari modelnya, cari kata-kata, ya. Cari kata-kata, jangan mendeskripsikan. Ya, begitu semua ya. Apa ada itu istilah, kalau ada istilah menganalisis, kan ada yang begitu. Ya, ada menganalisis. Ada istilah misalnya menganalisis dampaknya itu tadi. Dampaknya. Kemudian misalnya ada misalnya yang keempat itu untuk mengkonseptualisasi, memberikan konsep-konsep dari segi pendidikan, bagaimana agar itu efektif itu pelaksanaan BIMWIN. Ya, jadi nanti pikirannya di situ. Ya. Kan sudah pengalaman kita. Ya. Oke, ada pikiran di situ. Jadi bagus sekali. Itulah yang saya bayangkan pengalaman dari awal secara sederhana. Ya. Ya. Apanya? Yang bahwa ada konsep yang kita munculkan ya menjadi kontribusi, kalau istilah tadi. Itu ya yang keempat itu untuk mengkonseptualisasi. Mengkonseptualisasi ya teori-teori pendidikan Islam. Untuk ini apakah untuk meretas problema pelaksanaan BIMWIN dan pranikah di Nrekang. Begitu ya. Ya. Jadi kalau judulnya tadi implementasi kebijakan, itu rumusan masalahnya seperti itu. Ya. Baik Pak Dokter, saya kira. Jadi saya punya itu, kalau saya diundang beri nasihat perkawinan, saya kasih masukan satu, ini bisa juga wawancara dengan saya. Jadi kuncinya itu cuma 3. Induknya itu saling pengertian, tafahum, saling pengertian. Ini 3 isinya. 3 isinya saling pengertian, tafahum. Isinya itu adalah toleransi, tasamu. Tasamu maksudnya menerima dengan ikhlas jodohnya masing-masing, pasangannya masing-masing. Karena itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Jadi setiap suami istri ada kekurangannya masing-masing. Jadi kita mentoleransikan kekurangan kita terima, kelebihan kita syukuri sebagai sesuatu pilihan Allah, itu namanya. Yang kedua, tanasub, penyesuaian. Kan di situ banyak gagal karena tidak mampu menyesuaikan diri. Lain hobinya suami, lain istri, jadi perlu penyesuaian.
Yang ketiga tahadum, saling mengabdi. Jadi orang bersuami istri itu niatnya untuk mengabdi kepada suaminya. Suami mengabdi kepada istri. Nah, tinggal ditambah doa ya. Ya Allah, limpahkan kepada hatinya istri saya rahmat sakinah wa rahmah. Itu doanya ya. Doanya. Insya Allah kalau begitu langgeng itu rumah tangga. Siap. Nah, nanti bisa wawancara juga saya, bisa kutip sekarang ini. Nanti di bab 4-nya. Pak Ustaz ini dipersingkat kalau bisa. Ya, ya Nanti saya kira sudah sekaligus saya. ini nanti kutipan Pak Dokter ini. Ya, jadi anu saja catatan kaki wawancara. Siap. Wawancara dengan saya ya. Tinggal diformalkan nanti Pak Dokter. Ya, jadi maaf ini Ya. kalau dari awal saya begini, begitu memang saya. Tidak ada masalah. Tapi akhirnya beginilah. Saya kira kan Ceria. sudah ada Ya, solusinya banyak. ini luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Ya, Baik. mudah-mudahan bisa lancar selesai tepat waktu. Pembimbing, penguji juga diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Allah siap. Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin Ya. rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bapak Dr. M. Nasri Hamang MAG telah banyak memberikan masukan, bahkan diawali dengan shock terapi pada Pak Syawal, tapi rupanya Pak Syawal ini sudah tangguh ya dengan berbagai macam bentuk shock terapi. Baiklah, selanjutnya karena Ibu Wardan tadi minta izin ke toilet, kita langsung saja minta waktunya kepada promotor yakni Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sridang MS. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja supaya mendapatkan kita supaya cepat selesai. Setelah saya membaca ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya, bisa dibuka halaman 14. Halaman 14 ini Siap, Prof. ya hanya ada 17 baris. Ya, itu kita punya yang lalu-lalu ini biasa ada sampai 20 baris. Ya, ada juga misalnya masih kurang sedikit, tapi ini banyak yang kosong. Baik, Prof. Kemudian lanjut, maka itu sebaiknya sebelah itu ya 15 itu dari pindah. Jadi dipindahkan 2 baris. Oh iya, Prof. Ya. Demikian juga itu yang 16. Nah, ini juga kurang. Jadi diambilkan juga dari sebelahnya. Yang 17 juga itu kurang. Ya. Kurang juga, Prof. Ya. Ya. Kemudian halaman 18 ada tulisan sekarang ini ada perubahan. Coba dibuka 18 Ya. di bawah. Sudah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sekarang undang-undang itu yang keduanya itu huruf kecil. Ya. Nah, jadi ada perubahan, Pak. Nah, jadi seperti itu berikut nanti Bapak melihat lebih lanjut. Ya. Kemudian kita coba lanjut ke halaman 25. Di halaman 25 itu silakan buka. Siap. Sesuai dengan firman Allah di dunia bawah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lanjutannya OS Arhum 31-21. 30-21.
Saya minta untuk dibaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lanjut dengan terjemahnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, cukup. Halaman 37. Dibuka. Ya, sebagaimana yang Ya. terdapat pada ini Ar-Rum ya. ada ayat yang di atas, Pak. Ar-Rum ayat 21. Mengayati 37. Ya, Prof. Ya, silakan. Dibaca, Prof. Ya, dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lanjut terjemahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, bagus. Lanjut ke halaman 44. 44. Ya, Prof. Bagian di bawah. Ya, ini dalam kaitan hal ini ada 4 hal. Ya, coba dijelaskan ini. 44. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Hak bersama suami istri dan kewajiban bersama suami istri. Halaman 46. Siap, Prof. Ini nomor 4. Nomor Rumah tangga. 4, rumah tangga bahagia. Suatu perkawinan dan keluarga yang berbahagia ialah rumah tangga di mana para anggotanya merasa berbahagia hidup di dalamnya. Kebahagiaan itulah yang merupakan syarat utama bagi kelanggengan dan keteguhan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. 66 cukup. Kita lanjut. Halaman 60. Ya, ini sedikit saja. Jadi Allah SWT diteruskan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat Ya. ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya. Cukup, kita lanjut. Halaman 65. Ya, itu ada di bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Silakan dibaca.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Quran surah Al-An'am ya ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lanjut ke Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. lanjut 69. Dapat Ya, Prof. 69. Mulai dari atas itu adapun, kemudian semua ke bawah. Silakan. 69. Di Sesuai atas itu. dengan ya. Ya, Adapun ada- kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Landasan normatif Quran surah Al-Hujurat ayat 13, landasan yuridis Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama nomor masih Departemen Agama ini DJ 2491 tahun 2009 dan DJ 542 tahun 2013. Ini Prof, nanti ada perubahan ini, ada lagi perubahan dari surat edaran Dirjen itu yang kami mungkin akan masukkan juga nanti ke Dirjen nomor 542 tahun 2013 dan Kepdirjen nomor 172 tahun 2022 itu yang terakhir Pak Prof. Ya, kerangka pikir penelitian. Kemudian KUA Kabupaten Nrekang, maksudnya KUA di Kabupaten Nrekang. Kemudian materi bimbingan, narasumber pembimbing, calon pengantin, pelaksanaan bimbingan pranikah, program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan pembinaan keluarga. Saya cukup 83. Bisa sedikit? 83. Baik, Prof. Sudah. Tahapan. Ya. Kemudian ini langsung 1, 2, 3, dan 4. Ya, tahapan persiapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Ya, tahapan pengumpulan data maksudnya, perumusan dan identifikasi masalah, observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah, penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan administrasi perencanaan data, dilanjutkan pengumpulan data. Kemudian yang keempat, perencanaan jadwal rencana, desain perencanaan. Ya, cukup. Ya. 84 terakhir. Ya, Prof. Ya. Teknik pengumpulan data. Teknik Baru. pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama di dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, natural setting. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara dan teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, pengamatan, mereview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dari saya, Pak, cukup. Kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas masukan-masukannya dalam perbaikan proposal penelitian disertasi saudara calon Promopendus Bapak Sawal Sitonda. Berhubung karena Ibu Warda masih standby, maka saya langsung saja sebagai co-promotor 2 ingin bertanya dan meminta kepastian kepada Bapak Sawal. Ya. Apakah penelitian ini bersifat
ex post facto, evaluasi atau pengembangan. Cocok nih ke sini. Karena sebagai pelaku Ki di sana, enggak apa-apa Ji. Oh maaf Pak, Berdasarkan pandangan. Pak Dokter kayaknya ada jebol ini jadi kayak kurang Ya. mengerti. Sudah aman. Apakah penelitian disertasi ini bersifat ex post facto, evaluasi atau pengembangan? Saya kira sifatnya pengembangan Pak Dokter. Ya. Jadi kan tadi mengacu ke masukan-masukan dan pertimbangan dari Dewan Penguji, ya. Evaluasi itu kalau bicara program ya. Ya. Jadi, kalau bicara program berarti kan kegiatan atau kebijakan yang kita ingin lihat tentang apakah efektif atau tidak dalam konteks meningkatkan ketahanan keluarga. Kalau begitu Pak Dokter berarti evaluasi karena saya lihat Kepdirjen ini mau diukur implementasinya. Bagaimana Kak? Nah, itu kalau bicara program ya. Siap. Kalau bicara program. Kemudian kalau pengembangan, pertanyaan sederhana pengembangan itu tentu diawali dengan penelitian sebelumnya. Apakah Saudara Promovendus sudah pernah meneliti tentang bimbing ini atau kursus Praneka dalam bentuk penelitian ilmiah? Belum pernah Pak Dokter. Belum pernah. Itu. Pernah. Nah, jadi karena itu yang kadang menjadi syarat untuk melakukan pengembangan. Berarti apa ya? Kalau yang ketiga ex post facto ya. Ya. Dalam arti bahwa kegiatan yang atau aktivitas peristiwa yang sudah berlalu itu yang kita ingin teliti dan kita ingin mencari tahu bagaimana fakta yang sesungguhnya di lapangan. Siapa? Datanya sudah ada, kita tinggal mengambilnya dengan cara apa. Nah, berarti ini yang menjadi kecenderungan sifat ex post facto, karena datanya sudah ada, peristiwanya sudah terjadi, tinggal kita ingin mengambil fakta di lapangan. Nah, oke. Berarti nanti kita berikan kata penguatan ya di depannya. Kalau model itu ciri khasnya penelitian pengembangan. Oh iya, Prof. Ya, karena ingin menemukan model. Nah, kalau tadi program itu ciri khasnya penelitian evaluasi kebijakan. Jadi nanti kita berikan kata apa yang paling pas dengan kata bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Ya. Yang saya lihat di setting penelitiannya atau bab 3-nya itu sudah mulai tampak bahwa di situ penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, jadi tinggal ini yang mau dipertajam ya. Kalau bicara fenomenologi berarti bicara tentang gejala secara umum yang ada di Kabupaten Nrekang terkait bimbingan perkawinan, kursus praneka dan ketahanan keluarga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sumber datanya. Sumber data ada yang disebut dengan primer, ada sekunder. Nah, ini perlu dipertajam. Sumber data primernya siapa? Atau informan kuncinya ya. Informan utamanya siapa? Mungkin nanti diberikan kriteria-kriteria. Ada yang keluarga yang masih bertahan karena tentu ketahanan keluarga melalui dengan proses bimbingan dan kursus praneka. Kemudian ada juga keluarga yang apa namanya suami istri yang sudah cerai. Perbandingan. Ini ada apa sesungguhnya?
Jadi tentu menunjuk informan itu perlu ada kriteria-kriteria yang jelas, indikator-indikator yang jelas, dan apa dasarnya indikator itu. Sehingga kita mencari tahu siapa yang bisa menjadi informan harus sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Ya, Pak Dokter. Ya, jadi itu yang saya kira perlu dipertajam, dipertegas tentang bagaimana penetapan informan sebagai sumber data primer kunci dalam penelitian ini. Kalau informan tambahan itu misalnya tadi ada akademisi Bapak Dr. Nasri Hamang, kemudian pejabat di KUA atau di pejabat di pengadilan agama, itu bisa menjadi sumber data primer yang bersifat tambahan atau informan tambahan. Sedangkan sumber data primer itu bisa dalam bentuk dokumen, dokumen-dokumen yang ada di KUA, juga dokumen yang ada di pengadilan agama. Nah, itu saya kira perlu ditekankan di sana. Kemudian dalam konteks ini yang mau ditemukan, ya tadi juga ditegaskan sebelumnya, yang mau ditegaskan adalah mau ditemukan. Mau ditemukan dalam penelitian disertasi ini bimbingan perkawinan dan kursus pranikah ini itu dalam bingkai pendidikan Islam. Kira-kira seperti apa? Nah, bayangannya adalah tadi juga ditanyakan itu kalau kita bicara komponen pendidikan Islam itu tujuan, ya dalam komponen pendidikan Islam bicara tentang tujuan, lalu bahan ajar. Ini nanti konten atau bahan ajar apa yang digunakan dalam bimbingan perkawinan dan kursus pranikah. Kemudian ada pendidik, gurunya. Nah, kalau di pendidikan Islam itu guru itu harus punya kompetensi. Kira-kira kalau di yang istilahnya di sini fasilitator, Pak Dokter. Fasilitator, ya. Kira-kira apa kompetensi yang harus dimiliki? Nah, itu perlu kita linearkan dengan konteks kompetensi guru. Karena ini posisinya sama dengan guru, ya. Ya. Kalau menjadi fasilitator yang hebat, kira-kira apakah relevan kalau menggunakan kompetensi seperti yang dimiliki oleh seorang guru yang ditekankan dalam regulasi. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik ini adalah objeknya calon pengantin. Calon pengantin. Nah, tentu di situ ada istilah perbedaan individual, prinsip perbedaan individual. Setiap orang punya masing-masing karakteristik yang harus dibenahi, yang harus dipahami, dan ini lebih banyak pendekatan psikologi. Nah, ini apakah fasilitator itu juga punya modal keilmuan dari sisi psikologi? Psikologi, ya. Ini kalau bicara tentang perspektif pendidikan Islam. Kemudian ada media dan sumber belajar. Nah, apa saya media? Saya sedikit, Pak Dokter. Ya. Ini terkait dengan BINWIN ini, dengan kursus pranikah, pelibatan dua institusi pemerintah, Dinas Kesehatan dan BKKBN di situ, di mana poinnya masuk itu nanti, Pak Dokter? Kalau saya, ya kira-kira kita ambil satu sajalah, ya, di mana yang lebih banyak dianggap ini ada masalah yang serius atau punya keunikan. Apakah kursus pranikahnya? Kursus pranikah kan ada di KUA, ya. Satu paket dalam program ini, Pak Dokter. Satu paket, ya. Satu paket. Dua-duanya ini. Dua-duanya ini berjalan beriringan, hanya pesertanya yang berbeda. Peserta yang berbeda. Peserta yang berbeda. Kalau kursus pranikah itu bagi usia pernikahan, termasuk anak sekolah. Dan ini yang berjalan sekarang. Ya, kita fokus saja salah satunya, ya, kalau ini, supaya tidak terlalu ini. Karena kalau bimbingan perkawinan di mana dimensinya?
sektornya. kalau bimbingan perkawinan justru ini yang menjadi substansi tadi, bahwa di situ banyaknya permasalahan karena itu menjadi peserta nikah. Pesertanya adalah Bagi calon pengantin. langsung calon pengantin. Langsung calon pengantin, Pak Dokter. Kalau bimbingan ini yang perkawinan. sudah kursus calon pengantin ya. Ya, yang kursus calon Iya. pengantin. Bisa juga ini langsung saja supaya tidak ini ya. Karena nanti harus jelas juga ini siapa segmen yang harus dihadapi. Ya. Kalau ditambah praneka dengan segmen yang berbeda nanti meluas lagi. Jadi, Berarti kalau begitu dipotong judulnya, Pak Dokter. ya, sekira kita perlu melihat ruang lingkupnya ya. Cukup saja kalau menurut saya ya, bimbingan perkawinan kalau calon pengantin yang menjadi segmen atau peserta didiknya. Ya. Nah, kalau kursus praneka biar anak SMA apa semua itu semakin luas lagi itu. Kita perlu fokusnya ya, yang lebih spesifik, yang mudah dijangkau dalam konteks penelitian. Berarti kita fokus saja pada bimbingan perkawinan. Ya, saya kira itu supaya tidak terlalu bingung nantinya Pak di dalam merumuskan indikator-indikator peserta didiknya yang seperti apa yang dihadapi. Karena ini kita mau hubungkan dengan konteks pendidikan Islam. Siap. Ya. Kemudian tadi ada media dan sumber belajar. Nah, media itu ada berbagai macam dalam pendidikan ya. Yang selama ini kita gunakan, bahkan ya media ada digital, media gambar, media audio, visual, dan seterusnya. Bahkan ya kalau bicara media digital sudah berkembang lagi. Bicara tentang LMS, ya, Learning Management System. Misalnya menggunakan e-learning website yang di dalamnya itu terjadi proses pembelajaran kapan dan di mana saja. Ya, bukan hanya di kantor atau di sekolah, tapi kapan dan di mana saja. Terjadi interaksi pembelajaran. Itu kalau bicara medianya yang berbasis digital. Kemudian kalau sumber belajarnya itu ya ada dari orang, manusianya, misalnya dari keluarga yang sudah punya ketahanan keluarga, kemudian ada dari lingkungan sosial, lingkungan alam, dari metodologi, dari referensi, dari YouTube, itu semua bisa menjadi sumber belajar. Kemudian strategi. Dalam komponen itu ada strateginya ya, strategi apa yang biasa digunakan. Itu kalau dalam pendidikan ya luar biasa banyaknya strategi-strategi yang bisa dikembangkan berdasarkan tujuan, materi, peserta didik dan kemampuan guru itu sendiri. Dan kemudian ini tingkat evaluasinya. Evaluasinya di sini ya perlu ada, kalau di pendidikan agama Islam itu ya ada evaluasi input, proses, dan outputnya. Atau kalau bicara dalam bentuk instrumennya ya ada dalam bentuk tes, tagihan-tagihan. Ya. Tapi kalau sudah berjalan ini ada pretest dan posttest. Nah, biasanya kalau pretest dan posttest itu sifatnya eksperimen lagi Pak. Oh iya. Jadi itu menguji suatu produk. Ya, jadi supaya ada perbandingan, ada kemajuan, berarti ada pretestnya dan ada posttestnya. Saya kira kita ini kembali lagi ke eksperimen karena tadi dan ini ex post facto. Jadi itu komponen-komponen pendidikan Islam yang dijadikan sebagai ini barometer atau tolok ukur di dalam melihat bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Nah, nanti saya lihat ini perlu dipertajam di teknik analisis datanya, itu masih bersifat kualitatif. Kita perlu mempertajam analisis data fenomenologi. Fenomenologi di sini ya kita bisa mengutiplah pendapat dari Creswell. Itu saya kira lebih spesifik, runtut, sistematis dan mudah diterapkan. Kira itu tambahan dari saya untuk bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Karena waktu sangat sempit. Dan terakhir kami minta waktunya kepada penguji yang ketiga sebenarnya, yakni Ibu Dr. Sidoarda Anatidas. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Hormati para Dewan Penguji seminar proposal hari ini, terkhusus kepada Pak Syawal Sitonda. Alhamdulillah satu langkah sudah usai, yaitu seminar proposal. Jadi saya kira memang di babak belur ya kalau proposal itu Pak Syawal. Jadi kita harus tabah dan sabar menerima semua masukan-masukan, dan nanti kita konsultasikan dengan promotor tentunya dan co-promotor yang berhak untuk itu. Jadi kami sebagai penguji hanya memberikan usulan, saran terkait dengan disertasi Bapak. Nah, mendengar atau menyimak beberapa masukan tadi itu sudah luar biasa, sudah ada kontennya, sudah ada perubahan judulnya dan seterusnya. Kemudian tentang metodenya, bagaimana metode penelitian yang harus kita gunakan di dalam pengambilan data di lapangan, dan itu yang sangat sangat urgent ya dilakukan oleh atau dipikirkan oleh Pak Syawal dalam pengambilan data di lapangan. Tentu berdasar dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Persoalan judul, tadi memang banyak masukan perubahan judul, tetapi kontennya tidak keluar ya tentang bimbingan perkawinan ya dan kursus perkawinan. Yang saya mau dulu tanya Pak Syawal, ini perkawinan atau bimbingan pernikahan itu dalam keluarga muslim dan masuk juga non muslim atau khusus untuk keluarga muslim? Tentu kita ini fokusnya saja Ibu Dir yang muslim saja. Oh, yang muslim saja ya. Jadi itu harus fokus ke sana. Jadi saya ada saran juga, karena sudah banyak tadi masuk, saran tentang judulnya. Saya kira judul itu bisa diformulasi agar supaya terlihat judul disertasi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nasri Haman tadi. Yap. Kalau kita melihat ini, itu hanya berapa variabel dan kayaknya tidak ada yang bisa diangkat menjadi sebuah novelty. Ya, novelty atau kebaruan dalam disertasi ini. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Kalau menurut saran saya, karena ini adalah keluarga muslim sasarannya, tidak ada non-Islam di dalamnya, maka saya memberikan pertimbangan bagaimana kalau begini judulnya Pak Syawal. Evaluasi, karena ini barang sudah terimplementasi. Ya, sudah banyak tadi masukan-masukan disampaikan oleh Pak Syawal bahwa program bimbingan perkawinan dan kursus pernikahan ini sudah terlaksana. Nah, saya berikan saran seperti ini kira-kira: evaluasi program bimbingan perkawinan dan kursus pranikah dengan pendekatan tarbiyah dalam meningkatkan pembinaan keluarga muslim di Kabupaten Nreka. Jadi khusus untuk keluarga muslim saja, jadi bukan pembinaan keluarga. Jadi kita mungkin batasi dengan spesifik keluarga muslim, jadi tidak termasuk non muslim di dalamnya. Nah itu nanti Ibu Dokter, saya hampir sependapat dengan kalau ini masukan apa yang diusulkan tadi oleh Pak Dr. Halik, bahwa supaya fokusnya ini jelas, kita tidak usah ikutkan lagi bahasa kursus pranikah di dalam. Ya. Kita fokus saja pada bimbingan perkawinan, karena memang dua hal ini berbeda. Karena kursus pranikah itu berlaku bagi calon yang masuk dalam usia pernikahan. Sementara bimbingan perkawinan itu berlaku bagi yang calon pengantin. Oh iya. Ini tinggal di dalam penulisan nanti ini kita konsisten saja. Iya, oke. Yang Nanti ada banyak kalau begitu dengan promotornya, ini hanya merupakan saran saja. Ya, jadi evaluasi program bimbingan Pak Ibu Dokter,
Evaluasi program bimbingan nanti dikorelasikan dengan usulannya Pak Dr. Nasri Hamang ya. Ya, oke. Evaluasi program bimbingan perkawinan Dan kursus pernikahan dan kursus pranikah dengan pendekatan tarbiyah. Tetapi itu kursus pranikah masuk. Saya masih kasih masuk, tapi kalau memang nanti dikeluarkan ya nggak apa-apa sesuai dengan arahan dari promotor dan kopromotornya, ya. Nah ini cuman pertimbangan saja nanti disampaikan. Tapi kalau misalnya promotor dan kopromotor menetapkan seperti itu ya, saya kira itu otoritasnya, ya. Oke, kita ini hanya memberikan masukan saja. Oke, ya itu saja yang saya sampaikan kepada Pak Sawal. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Nasri Hamang itu adalah grand teorinya yang dia minta sesungguhnya itu Pak Dr. Nasri Hamang, yang mana merupakan grand teori di latar belakang ini. Jadi buku apa yang diangkat sebagai grand teori di situ. Nah, jadi karena grand teori itu merupakan dasar ya lahirnya teori-teori lain. Ya, jadi itu merupakan dasar lahir teori-teori yang lain, yang mana teori-teori ini bersifat makro. Jadi itu namanya grand teori tadi yang diminta oleh Pak Dr. Nasri Hamang, yang mana merupakan grand teori dipakai dalam mengkaji disertasi ini. Saya kira itu tadi yang nanti ya. Nah, jadi mungkin ada di latar belakang atau biasanya kalau grand teori itu ada di bab 2 tinjauan pustaka ya, yang merupakan dasar besar memayungi itu ya, yang dimaksud dengan grand teori tadi itu yang melahirkan teori-teori lain. Nah, saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Suwarda Hanafidas yang telah berikan masukan-masukan pertimbangan perbaikan proposal disertasi saudara Bapak Prof. Sawal Sitonda. Ya. Dan karena waktu telah habis ya, sudah berkumandang azan di masjid, kami dari panitia pelaksana dan program studi Dr. PAI mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu hadir bersama dalam forum virtual ini, memberikan masukan-masukan pada proposal disertasi saudara Sawal Sitonda. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika hal yang kurang berkenan. Ingat tadi beberapa hal-hal teknis, segera mudah-mudahan kita semua untuk bisa saling memaafkan. Dan sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Sawal Sitonda untuk mencatat semua tadi seluruh rekomendasi dari Dewan Penguji dan mengkomunikasikannya kepada promotor dan kopromotor, dan termasuk konsultasi kepada Dewan Penguji yang tentu melihat berbagai macam pertimbangan baik secara teoritis, metodologis maupun secara substantif. Baiklah, marilah kita mengakhiri seminar proposal disertasi ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.